Halo guys, balik lagi di garasi gue yang ini. Cuman sekarang sudah mendingan dikit. Kalau di video kemarin yang kita cuci-cuci, ini masih kosong backgroundnya. Cuman sekarang sudah ya lumayan berisi ya. Cuman video tentang garasinya nanti tunggu kelar banget karena belum 100% kelar. Ada beberapa hal yang belum datang, belum dipasang juga segala macam. Jadi itu nanti aja. Karena di video kemarin banyak yang nanyain video garasi mana. Nanti itu series terpisah. Gue bikin series tersendiri. Hari ini kita mau ngomongin beberapa cairan-cairan yang sebenarnya esensial untuk ada di rumah, terutama di otomotif. Tapi nggak cuma otomotif. Cairan-cairan yang akan gue kasih lihat ini bisa digunakan throughout your house, di sekitaran rumah, misalnya di dapur atau di keran-keran dan segala macam. Oke, kalau gitu kita mulai dengan cairan yang pertama. Wow. Cairan yang pertama adalah Rexco Carb and Injector Cleaner. Gue mau cerita sedikit soal ini. Jadi Carb Cleaner Rexco 81 ini mungkin kalau kalian ada yang suka servis-servis di rumah sendiri bahkan atau bersih-bersih ya servis ringan gitu di rumah, this is the one to go for. Jadi Carb Cleaner ini kalau di bengkel sih di Iron Horse kita pakai buat kalau bersihin throttle body. Sebenarnya carb dan injector cleaner ya. Jadi area throttle body dan area injeksi atau karbu semua dibersihinnya pakai ini. Jadi sambil biasanya dikuasin atau dilap cairannya pakai ini. Jadi begitulah kira-kira kegunaan dari carb cleaner dari Rexco. Ini kita ada cairan berikutnya, kameramen. Nah, yang berikutnya ini gue bilang sangat handy untuk ada di rumah juga. Ini adalah Rexco Contact Cleaner, Specialist Contact Cleaner. Oh, by the way, gue lupa bilang, mereka ini ada beberapa kemasan tiap tipenya. Jadi mereka tuh semua ada yang kemasan 500 ml yang segini, kecuali chain loop. Chain loop itu paling gede 350 ml. Ada versi kecilnya juga, ada versi gedenya. Contohnya contact cleaner ini ada yang 220 ml, ada yang 500 ml. Jadi tergantung kalian kegunaannya gimana. Gue rata-rata beli yang gede karena biar awet aja. Jadi biar di rumah stoknya tuh selalu ada gitu guys. Jadi Rexco Contact Cleaner ini tuh kegunaan utamanya untuk bersih-bersih bagian yang ada berhubungannya sama kelistrikan. Jadi misalnya motor, sering gue di bengkel di Iron juga sering menemukan kadang motor orang susah di starter. Mungkin udah lama diam atau kotor dalemannya ini, kill switch segala macam ini. Nah, bagian kelistrikan seperti itu atau mungkin contohnya lain itu sikring dan segala macam, kabel-kabelan, soket-soketan kita bersihinnya tuh pakai contact cleaner ini. Jadi mungkin kan nggak mungkin juga kan pakai air segala macam, itu kan bisa menimbulkan karat. Pakai contact cleaner ini dia tuh nggak ninggalin residu apa-apa dan juga dia tuh cepat kering. Kalau kalian tahu mungkin contoh cairan lainnya tuh kayak pembersih rem, brake cleaner, itu kan dia cepat nguap disemprot. Nah, contact cleaner tuh dia juga cepat kering kayak gitu dan dia menghambat korosi. Jadi contoh kegunaan contact cleaner ini salah satunya untuk bersihin contohnya soket-soket seperti ini. Oke guys, jadi kita mau mengaplikasiin si contact cleaner. Gue mau coba bersihin kill switch-nya si Renya. Kenapa gue nunjuk-nunjuknya pakai kepala? Karena kita buka kill switch-nya butuh tools. Gue mau pamerin toolbox baru gue. Ya, berat. Jadi ini adalah Tekiro 59 piece mechanic toolkit. Kita keluarin, tenang, nggak cuma segini. Dalamnya ada lagi. Nah, ini kunci T, dapat kunci T juga. Kunci T-nya ada beberapa ukuran, 8, 10, 12. Kunci T-nya bagus, yang ada karetnya gini atasnya. And then kita ada dua tray di bawah sini. Pertama kita ada tray yang isinya ada kunci ring, ada kunci pas juga, kunci shock, beberapa ukuran. Ini ada palu getok. Jadi ini kalau kalian tahu atau mungkin kalian nggak tahu, ini adalah palu getok. Jadi kalau nyopot baut-baut yang susah tuh, ini dipakein kepala bautnya, kepala obeng, terus ini di palu, dia dak impact gitu, dia nyopot whatever yang mau kalian copot. And then ada satu tray lagi guys. Sebenarnya untuk pekerjaan ini kita hanya butuh obeng sih, cuman kebetulan obengnya ada di paling bawah, jadi kita harus keluarin semua.
Di tray yang bawah ini ada beberapa obeng lumayan komplit, obeng min, obeng plus, kunci L yang pendek, and then ini ada obeng min lagi, sama ini kayaknya buat masak roti sih, breakfast. Enggak lah, ini buat apa ya? Sejujurnya gue kurang hatam. Cuman kita hanya butuh obeng aja sih sebenarnya. Cuman gue sekalian buka semua biar mamer aja. Oke, kita pakai obeng plus. Toolsnya kita pinggirin dulu. Oke guys, jadi ini adalah kill switch-nya. Kita mau bongkar dulu untuk bersihin kabel-kabelannya di dalam. By the way, semua tools gue itu biar gampang, nanti rencananya gue tuh mau gantung di tembok. Jadi sebenarnya sih pengennya punya yang satu box gede gitu loh. Tahu kan yang kayak di bengkel kalau pernah lihat di Iron Horse. Kalau nggak pernah lihat, follow aja di IG, banyak fotonya. Toolbox kit yang kotak gede gitu loh, yang kayak si Den Dimas kalau nggak salah juga punya. Cuman budget belum ada guys. Itu harganya lumayan. Jadi kita start off with yang agak lebih kecil dulu juga nggak masalah. Nah, kalau buka-buka baut kayak gini, hati-hati. Kalau misalnya nggak pas jangan dipaksa. Terus harus enough power supaya nggak nyelekin bautnya. Karena seperti gue pernah bilang, baut selek adalah musuh kemanusiaan. Nyebelin soalnya, ngeluarinnya susah. Nah ini, jadi bagian-bagian dalam sini, kelistrikan ini kan starter nih suka, kadang motor tuh suka nggak mau nyala. Jadi kita mau bersihin pakai kontak cleaner. So, semua Rexco itu yang spray kayak gini, dia sudah dapat spray tube-nya gini. Jadi kita nyemprotnya nggak kemana-mana, cuman ke area yang kita mau aja biar rapih juga nih ya. Kita tinggal pakai aja sih. Ini kita mau iniin ke kill switch-nya, bersihin ya kan. Cairannya dingin di tangan. Nah jadi always handy kita pakai lap. Jadi tadi ada, udah hilang. Tadi basah gitu terus dia langsung nguap hilang, biar aman dari kotoran aja sih si kill switch ini guys. Sebelum kita pasang lagi, kita tes dulu nyala nggak. Takutnya udah dipasang terus masih kenapa-napa kan jadi bongkar 2 kali. Kill switch on. Talk chair. Gue nggak mau lama-lama soalnya ini udah malam, nggak enak ke tetangga. Bautnya jatuh, ini kayaknya obengnya magnet. Yoi nggak tuh, yoi mantap emang. Nah jadi Rexco ini enaknya setelah pakai kita tinggal copot, tutup, terus dia di bagian atas tutupnya ini ada dapat slot buat si tube-nya ini. Jadi dia nggak bakal hilang kemana-mana. Oke guys, jadi gitulah kegunaan dari contact cleaner. Generally nggak cuma di motor, di sekitar rumah kalian juga kalau ada soket-soket listrik yang misalnya ketumpahan air atau mungkin udah tua, udah karatan mau kalian bersihin, cairannya pakai contact cleaner. Kita ada cairan berikutnya. Kameramennya ketimpuk mukanya. Nah, this one. Degreaser. Jadi dia tuh ngilangin kotor-kotoran misalnya pada mesin. Banyak noda-noda atau gemuk-gemuk. Tahu kan kalau mesin tuh kadang mungkin ada yang udah ada rembesan oli atau ketumpahan bensin segala macam. Cairannya kalau di esek-esek doang gitu kan dia agak-agak bandel, nodanya biasanya nggak mau hilang. Nah, cairan degreaser ini tuh yang buat ngilangin begituan. Kita akan cobain degreaser ini. Salah satu kegunaannya itu yang paling sering gue pribadi gunain adalah di rantai daerah gear set. Oke guys, kita di sini mau ngebersihin rantai renya yang lumayan kotor. Seperti kalian bisa lihat, kalau kameramen bisa mendekat, ya intinya bagian dalamnya nih hitam kan. Ini kan orange, tapi bagian dalamnya ini hitam. Harusnya bagian dalamnya ini silver guys. Jadi kita akan menghilangkan itu dengan si Rexco 70 degreaser. Kita pakein tube-nya dulu. Nah, kalau kita pakai si Rexco degreaser ini, udah semangat dia, udah mau mulai. Jangan lupa dikocok dulu karena dia keluarnya kayak foam gitu. Jadi kita pakein di rantainya aja nih. Tuh lihat, kayak foam gitu kan? Ya kena kepelek nanti kita lap. Nih ya, kalian lihat. Yang tadinya hitam jadi silver lagi.
Gila kan? Dari hitam kayak gini, nih lihat geli, sekarang jadi kayak gini. Sih, kita tinggal pakai ini lagi. Nih yang tadinya hitam jadi silver lagi guys, cuman ya pengorbanan lapnya harus jadi korban karena ini memang residu kotoran-kotoran gemuk-gemuk rantai ya. Ya begini dia ngeresep tuh, lihat jadi kinclong lagi kan. Dari tadi yang hitam mana nih, masih ada yang hitam kali kotor tuh. Look at that, look at this, jauh dibanding ini. Ya kita repeat prosesnya aja sampai seluruh rantainya bersih. So, jadi degreaser ini adalah salah satu cairan esensial juga yang handy untuk selalu ada di rumah kalian, di sekitar garasi sih terlebihnya kalau degreaser ini. Next, kita ada chain loop. Wow. Chain loop. Kalian tahu lah chain loop ini buat apa. Nah, by the way, chain loop ini tuh dia ukuran terbesarnya paling kecil sendiri, 350 mili. Ada lagi yang lebih kecil kayak dulu di Iron Horse kita sempat jual juga Rexco chain loop. Sekitar segini, 120 mili. Jadi itu sebenarnya handy to keep in your bike. Misalnya kalian lagi touring atau apa, biar rantai nggak kering, rantai tetap dilumasin. Nah, ini handy to have around. Jadi barusan kita sudah bersihin rantainya pakai degreaser. Setelah itu, jadi kan degreaser kita ngilangin yang kotoran-kotoran dan gemuk-gemuk tuh yang membandel gitu ya, biasa dibilang. Bahasa marketingnya membandel. Jadi setelah itu rantai jangan dibiarin aja, karena rantai itu juga butuh pelumas. Pelumasnya kita gunakan chain loop si Rexco 25 ini. Nah, jadi benefitnya juga pakai Rexco chain loop itu bukan cuma pelumas, tapi dia tuh sebenarnya dengan lo sering melumasin rantai motor lo, tentunya juga umurnya akan lebih panjang, umur rantainya, dibanding rantai yang nggak terawat, terus rantai yang dibiarin karatan, korosi segala macam. Itu kalian harus beli rantai baru, nggak bisa diselamatin. Nah, kalau kalian sering rajin ngasih chain loop, pasti umur rantai juga akan lebih lama. Dan ini juga ngilangin bunyi-bunyi nyebelin. Kalau rantai kan kadang tuh bunyi-bunyi nyebelin gitu, kayak ngik-ngik-ngik. Nah, itu mengeliminasir itu, quick itu. Oke, jadi kita udah selesai ngedegreaser rantainya. Lihat deh, udah kinclong dibanding tadi yang jijik deh pokoknya ngeliatnya. Nah, kita finishing touch untuk si rantai. Kita pakein chain loop, sama ya, dia dapat cupnya juga. Setelah disemprot, tipsnya, jadi motor kalau kalian punya pedok akan lebih gampang kalau kalian harus dorong maju mundur motornya. Jadi ya dipakein aja ke rantainya biar merata. Kita sambil puter rodanya biar kena seluruh rantainya ya guys. Basically kita tuh ngeloop tuh gunanya bukan ngebasahin seluruh rantainya, tapi kita tuh ngebasahin ring-ring yang di dalam. Jadi dalam sini kan ada ring karet, mau itu O-ring, X-ring, Z-ring, itu yang butuh dikasih lubrikan. Chain loop, jangan by the way kan ada juga Rexco lubrikan yang nanti akan kita bahas juga. Cuman bedanya chain loop itu dia khusus untuk rantai, kalau lubrikan lebih menyeluruh. Nah, biasanya orang itu dikasih loop doang tapi nggak dilap. Nah, tipnya adalah setelah kita loop, kita lap juga guys, karena sebenarnya yang butuh dikasih chain loop itu bagian ring-ring yang di dalam seperti gue bilang tadi. Jadi yang ada excess chain loop di luar, ya di bagian oren-oren ini di luar kita lap aja. Nah, jadinya gue tuh kalau bersihin daerah gear set motor dan rantai, jadi gear dan rantai, biasanya gue degreaser dulu. Seperti kalian lihat tadi, gue pakai lap aja, gue nggak pakai sikat besi, karena sikat besi itu kalau nggak hati-hati sebenarnya bisa ngerusakin ring di dalamnya. Itu mungkin O-ring atau X-ring atau Z-ring segala macam. Jadi gue cari aman aja, pakai lap aja. Terutama lagi rantainya kan rantai orange. Kalau pakai rantai berwarna gitu, kalau dipakein sikat besi takutnya ngelecetin warnanya, sayang juga. So, next up kita ada cairan essential yang terakhir, yaitu lubricant.
Lubrikan ini Rexco 50, dia itu kegunaannya dari namanya aja lubrikan. Jadi dia tuh melubrikasi daerah-daerah besi dan menghilangkan bunyi-bunyi ngik-ngik. Kalau besi ketemu besi kering gitu, biasanya kan bunyi. Salah satu contoh, waktu itu kalau kalian yang follow Instagram gue pernah lihat di story pasti. Yang belum follow at the Jakarta Roads. Jadi steering damper Sirena ini kan memang steering damper tuh dia ada kayak semacam free play. Nah, udah lama nggak pernah gue apa-apain. Mungkin cuci motor pas ngering kan di dalam sini nggak kering sempurna, dia mulai bunyi, mulai ngik gitu. Gue tinggal lepas steering dampernya, semprotin lubrikan, langsung hilang. Tuh, itu cuma bunyi godok-godok ininya doang, bracketnya goyang, cuman nggak ada ngik-ngik. Waktu itu ada suara ngik-ngiknya parah banget, sekali semprot udah langsung hilang. Nah, tapi lubrikan ini selain dia itu melubrikasi, menghilangin suara squeaking kayak tadi yang gue bilang, dia juga ada kemampuan membersihkan kayak sisa-sisa. Misalnya biasa tuh kalau motor lagi dibongkar daerah sekitar throttle body segala macam, ini tuh juga bisa digunain untuk membersihkan daerah itu. Ya, jadi sebenarnya dia multifungsi. Dia agak ada sisi kayak di greasernya, dia tuh bisa membersihin sisa oli dan segala macam, tapi dia juga bisa digunakan untuk menghilangkan bunyi squeaking dari besi ketemu besi yang kering. Juga lubrikan ini tuh bisa menghilangkan lembab, daerah-daerah yang lembab. Jadi lucu banget, gue tuh bingung. Waktu itu pernah lihat contoh juga sih pakai ini, kan namanya lubrikan ya, maksudnya melubrikasi, kan cenderung malah basah, berair, dan pokoknya di bagian kering tuh dia melubrikasi gitu. Tapi lucunya Rexco 50 lubrikan ini dia itu malah bisa menghilangkan kelembapan. Waktu itu gue pernah lihat online ada contoh orang pakai ini, itu tuh dia tuh bisa ngilangin. Jadi misalnya busi nih, busi kan kalau misalnya terlalu banjir kena banyak bensin, dia tuh sparknya nggak keluar gitu loh. Nah, pakai ini bisa ngilangin lembab-lembab yang seperti itu gitu guys. Jadi multifungsi dia ini salah satu dari 5 cairan essential yang gue bilang harus selalu ada di sekitaran garasi dan rumah kalian. Mungkin kita recap sedikit ya. Kameramen tolong cairan-cairan yang tadi sudah nongol. Oke guys. Jadi inilah kelima cairan essentials yang gue bilang harus selalu ada di seputaran garasi dan rumah kalian juga. Tadi yang pertama kita ada carb cleaner. Ini sebenarnya mungkin di rumah untuk yang suka bongkar sih. Kalau kalian yang selalu servisnya ke bengkel, yaitu kegunaannya untuk lebih di workshop bengkel. Nah terus tadi kita ada lagi contact cleaner. Contact cleaner berguna karena misalnya seperti gue contohin tadi, kalau misalnya ada bagian starter yang nggak mau nyala, kayak hal simple gitu, kalian harus towing kalau motor yang nggak mau nyala, atau minta Gojek atau temen stutin ke bengkel terdekat untuk bersihin. Nah, kan kalau ada di rumah akan lebih convenient lagi, kalian bisa kerjain sendiri. And then nextnya kita tadi ada degreaser, gue cariin ternyata di sini. Degreaser itu tadi kita contohin juga untuk bersihin bagian rantai, ngilangin gemuk-gemuk yang selain dia tuh ngotorin, tapi kurang estetika juga kalau di bagian rantai ya kan. Habis itu setelah kita pakein degreaser, jangan lupa juga dilumasin pakai chain loopnya. Ini ada kemasan kecilnya, tapi gue nggak punya karena gue pakai di rumah aja. Ada kemasan kecilnya yang bisa kalian taruh di dalam jok atau whatever buat kalian misalnya kalau jalan-jalan jauh. And then last but not least, tadi kita ada juga lubrikan. Ini sebenarnya multifungsi ya, dari namanya aja untuk melubrikasi. Dia bisa dipakai di banyak tempat di sekitaran rumah kalian. Terutama di motor sih juga, terutama seperti steering damper gue yang nyebelin quick ini sudah tidak quick lagi. Jadi ya sudah guys, begitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Ini sedikit tips cairan-cairan apa aja sih yang terutama gue juga ada di rumah, digunakannya seperti apa. Semoga juga ini bisa berguna buat kalian. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe video ini kalau kalian sudah enjoy nontonnya dan merasa mungkin ada manfaatnya, nggak seperti video gue yang lain-lain yang cuman hahaha doang. Oke guys, kalau gitu thanks for watching. Until next time.